Bab 1109. Kita ke rumah sakit dulu. Kevin memeluk Karina, melihat ke belakang wanita yang pergi tanpa melihat ke belakang, mengepalkan tinjunya dan mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan untuk mengejar. Menarik pandangannya, dia bertemu dengan tatapan bingung Karina. Dia menjelaskan dengan suara rendah. Wanita itu barusan. Aku jelaskan kepada Anda sebelumnya. Aku bertemu di restoran Bettina, dan dia terlihat seperti teman lama aku. Karina jelas tidak keluar dari ketakutan barusan. Dia mengangguk bodoh tanpa banyak reaksi. Karina, seseorang terluka. Kevin dengan cepat melihat sekeliling, dan beberapa orang terpengaruh oleh insiden penembakan itu dan jatuh berlumuran darah. Dia benar-benar ingin mengabaikan segalanya dan membawanya keluar dari tempat kacau benar dan salah ini sesegera mungkin. Tapi, namun dia tidak bisa menggerakkan langkahnya. Pergi dan bantu, Kevin. Seluruh tubuh Karina masih kedinginan, suaranya bergetar, dan dia meremas senyum pucat yang menyemangati. Dia tahu bahwa dia meminta pendapatnya sendiri. Jika dia menyatakan bahwa dia tidak ingin tinggal di sini, dia pasti akan membawanya pergi tanpa ragu-ragu. Tetapi dalam hal ini, dia mungkin merasa tidak senang karena dia tidak dapat membantunya setelah pergi. Kevin mencium bibirnya, meminta maaf, dan kemudian menyeretnya ke arah orang yang terluka yang jatuh dan berdarah. Dia menjelaskan secara singkat dokternya kepada pasien dalam bahasa Jerman, dan kemudian mulai memeriksa kondisi pasien dan memberikan pertolongan pertama. Restoran memiliki kotak obat darurat, dan aku segera mengeluarkannya untuk digunakan Kevin. Karina tidak berani terlalu jauh darinya, jadi dia berjongkok dan memperhatikannya memberikan pertolongan pertama dengan ekspresi muram. Melihat gerakan pertolongan pertama yang rapi dan terampil, hatinya yang bingung entah kenapa ditenangkan. Entah sudah berapa lama, polisi dan ambulans datang. Dua dari yang terluka parah, dan Kevin tidak tenang. Setelah menjelaskan kepada dokter yang menemani ambulans, dia mengungkapkan identitasnya dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kesempatan pergi ke rumah sakit untuk berpartisipasi dalam penyelamatan. Karina mengikuti Kevin ke dalam mobil, dan duduk di kopilot tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memikirkan adegan mendebarkan di restoran barusan. Dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Tidak apa-apa, Karina, Kevin membungkuk, membantunya mengencangkan sabuk pengaman, mencium pipi dan bibirnya, dan berkata dengan hangat, "Jangan takut, kita harus pergi ke rumah sakit dulu." Dia telah mengalami adegan yang lebih berbahaya, dan hari ini hanya kasus pediatrik untuknya. Namun, Karina adalah bunga halus yang tumbuh di rumah kaca dan dicintai dan dirawat. Itu normal untuk takut konyol. Apa yang dia tidak bisa maafkan dirinya sendiri adalah bahwa dia tidak menyadari bahaya pada saat itu. Jika wanita bernama Fanny tidak melemparkan Karina, itu akan menjadi Karina yang terluka sekarang. Kevin, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit takut. Pergilah ke rumah sakit. Karina mencoba memberinya senyuman. Kevin ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan dan mengubah topik pembicaraan. Karina, insiden ini pasti akan menjadi buah berita utama di seluruh dunia nanti. Kamu akan menelepon orang tuamu nanti untuk melaporkan bahwa mereka aman. Jangan sampai mereka berada di negara ini. Khawatir? Yah, bagus. Karina mengangguk. Minumlah air. Kevin menyerahkan sebotol air mineral padanya, lalu perlahan menyalakan mobil. Kita akan kembali ke Munich nanti. Karina mengangguk, yang setuju dengan keputusannya. Setelah minum setengah botol air mineral, dia merasa jauh lebih baik. Ketika dia tiba di rumah sakit, Kevin dengan cepat berganti pakaian bedah steril, dan meminta Karina untuk duduk di kursi di luar koridor. Tidak berjalan-jalan, ketika dia selesai operasi, mereka akan kembali ke Munich. Karina duduk di kursi di koridor, mencengkeram teleponnya erat-erat di kedua tangan. Jerman sekarang lebih dari jam 1 siang, sementara itu lebih dari jam 8 malam di Kyoto, negara R. Karina menyesuaikan emosinya sebelum memanggil ibunya. Apa yang terjadi di Nuremberg belum lama ini belum dilaporkan kembali ke negara R, apalagi buah berita.
Keluarga River sedang duduk di ruang tamu mengobrol. Ibu Karina melihat panggilan dari putrinya dan buru-buru menjawabnya. "Karina, apakah kamu sudah makan siang?" Ibu Karina bertanya dengan prihatin. "Bu, aku sudah memakannya." Karina memegang telepon dengan erat, suaranya lembut, dengan sedikit gemetar. Ibu Karina segera mendengar ada yang tidak beres dengan putrinya, dan bertanya dengan suara keras, "Karina, apakah terjadi sesuatu?" "Kevin menggertakmu?" "Tidak, aku di sini di Nuremberg. Ada penembakan teroris di restoran tempat aku makan siang tadi. Tapi aku baik-baik saja dengan Kevin. Dia sekarang di ruang operasi membantu menyelamatkan yang terluka. Nanti sisi ini, mungkin ada pertemuan Aku baru saja menelepon Anda terlebih dahulu untuk melaporkan keselamatan Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir." Karina tidak bisa menahan isak tangis ketika dia berbicara. Di sana, ketika Ibu Karina mendengar ini, jantungnya melonjak ketakutan dan dia terkejut sekaligus takut. Dia buru-buru menghibur putrinya dan berkata, "Karma, apakah kamu benar-benar tidak terluka?" "Tidak ada luka sama sekali, jangan takut. Ibu akan terbang ke Jerman sebentar lagi." "Bu, aku baik-baik saja, aku hanya sedikit takut." Karina mengisap hidungnya dan berkata, "Kamu tidak harus datang ke Jerman. Setelah penyelamatan Kevin selesai, kita akan kembali ke Munich, tempat Hurley, dan kemudian aku dan Kevin akan memiliki lebih banyak. Pergi bermain di Eropa Utara, jangan datang ke sini." "Apakah kamu masih pergi ke Eropa Utara untuk bermain?" "Tidak, Ibu khawatir kamu dan Kevin cepat kembali." Ibu Karina ketakutan ketika memikirkan pernyataan putrinya tentang insiden penembakan teroris di Nuremberg. "Bu, Kevin dan aku baik-baik saja. Adapun apakah akan kembali ke negara atau tidak, aku akan membicarakannya dengan Kevin nanti," kata Karina kepada ibunya. Ibu Karina mendengar putrinya mengatakan ini, dan sulit untuk mengatakan apa-apa. Kemudian dia berulang kali menegaskan kepada putrinya bahwa dia tidak terluka sedikit pun, dan kemudian dia merasa sedikit lebih nyaman, dan mengucapkan banyak kata untuk menghibur putrinya. Setelah Karina dan ibunya menyelesaikan panggilan telepon, dia menerima telepon dari kakak laki-laki tertuanya. Di telepon, Adam mengatakan bahwa Nuremberg memiliki klien River, dan bertanya di mana dia sekarang. Dia meminta klien untuk mengunjunginya atas namanya. Karina dengan cepat mengatakan tidak, dia baik-baik saja, jadi dia tidak perlu khawatir. Tetapi Adam bersikeras, mengatakan bahwa jika tidak ada yang diizinkan untuk melihatnya, keluarganya tidak akan merasa nyaman, atau keluarga mereka sekarang akan terbang ke Nuremberg, Jerman. Karina tidak ingin keluarganya terbang dari negara ke Nuremberg, jadi dia hanya bisa memberitahu kakak tertuanya bahwa dia sedang menunggu Kevin di rumah sakit. Karena dia tidak tahu bahasa Jerman, dia tidak tahu nama rumah sakitnya. Adam memintanya untuk menyerahkan telepon ke perawat rumah sakit dan menanyakan nama dan alamat rumah sakit. Setelah berbicara di telepon dengan kakak laki-laki tertuanya, Karina terus duduk di kursi di koridor, dengan kepala kosong, mengawasi staf medis di koridor masuk dan keluar dari ruang operasi dari waktu ke waktu. Entah sudah berapa lama, seorang pria Jerman paruh baya berjas membawa sekretarisnya ke Karina. Setelah mengkonfirmasi identitas Karina, dia memberitahu Karina dalam bahasa Inggris bahwa dia adalah pelanggan koperasi River, dan Adamlah yang memintanya untuk datang untuk memeriksa jika dia baik-baik saja. Bab 1110, Karina ketakutan, entah sudah berapa lama. Seorang pria Jerman setengah baya dengan setelan jas dan sepatu kulit datang ke Karina dengan sekretarisnya. Setelah mengkonfirmasi identitas Karina, dia memberitahu Karina dalam bahasa Inggris bahwa dia adalah rekan bisnis keluarga River, dan Adamlah yang memintanya untuk datang untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Karina memberitahu pria itu bahwa dia tidak terluka, dan meyakinkannya bahwa tunangannya adalah seorang dokter dan sedang membantu menyelamatkan yang terluka di ruang operasi. Pada akhirnya, rekan bisnis keluarga River mengatakan untuk menemaninya menunggu tunangannya,
dan mereka tidak akan pergi sampai tunangannya keluar dari ruang operasi. Karina mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk ini. Kemudian pria itu menelepon Adam dan memberitahu Adam tentang situasi Karina. Di sisi lain negara R, dia merasa lega karena sudah memastikan bahwa adik perempuan aku benar-benar aman dan sehat. Karena korban luka akibat penembakan dirawat di rumah sakit ini, kemudian seorang polisi bergegas ke rumah sakit dan membuat catatan tentang Karina. Untungnya, rekan bisnis pria yang bekerja sama dengan grup River juga ada di sana, jadi Karina tidak panik. Personil polisi sepertinya mengenal rekan bisnis laki-laki dan bertindak sopan sesuai prosedur. Setelah membuat catatan tentang Karina, mereka pergi sementara. Tidak sampai sore Kevin keluar dari ruang operasi. Dia melepas baju bedah steril dengan banyak darah, menyerahkannya kepada perawat, dan berjalan ke Karina. "Karina, siapa ini?" Dia melirik rekan bisnis keluarga River, lalu menarik pandangannya dan bertanya pada Karina. "Rekan bisnis keluarga River, aku menelepon ke rumah sore ini untuk melaporkan keselamatan. Setelah kakak aku mengetahui apa yang terjadi di Nuremberg, dia khawatirkan aku dan meminta rekan bisnis yang bekerja sama dengan grup River di Nuremberg untuk datang dan menemui aku untuk memastikan aku baik-baik saja." Karina menjelaskan kepadanya. Saat dia berbicara, dia memperkenalkan Kevin kepada pria parubaya itu, mengatakan bahwa ini adalah tunangannya. Kevin berjabat tangan dengan pihak lain, menyapanya dalam bahasa Jerman, dan mengucapkan beberapa kata terima kasih. Kemudian pria itu bertanya kepada Kevin dan Karina apakah dia membutuhkan bantuan, tapi Kevin menolak niat baiknya. La melihat jam, sudah hampir pukul 7. Dia berencana untuk membawa Karina makan malam terlebih dahulu, lalu memesan hotel, menginap di Nuremberg selama 1 malam, dan bertemu di Munich besok. Karina ketakutan hari ini, dan tidak cocok untuk bergegas kembali ke Munich di malam hari. Kevin berjanji untuk mengundang rekan bisnis keluarga River untuk makan malam bersama. Pihak lain mungkin khawatir bahwa Kevin tidak akrab dengan Jerman, dan karena apa yang terjadi pada siang hari, dia setuju. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menjadi tuan rumah dan mengundang Kevin dan Karina untuk makan malam. Melihat bahwa dia adalah rekan bisnis yang cukup dekat dengan keluarga River, Kevin tidak peduli kalau pria itu memperlakukannya sebagai tamu. Setelah berkomunikasi dengan orang-orang di rumah sakit, dia pergi. Setelah makan malam di hotel, rekan bisnis keluarga River membawa Kevin dan Karina ke hotel bersama sekretarisnya, dan membuka kamar lalu masuk ke kamar. "Maaf, aku membuatmu takut hari ini." Kevin memeluknya erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan menempelkan bibir tipisnya di dahinya. "Kenapa minta maaf? Lagi pula ada kamu di sisiku." Karina tersenyum ringan, melingkarkan iengannya di pinggangnya. Sekarang dia sudah tidak terlalu takut lagi. Paling-paling, ketika tidak sengaja memikirkannya, dia merasa agak takut. Kevin memeluknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dengan lembut menyisir rambutnya dengan jari-jarinya. "Oh ya," Karina mengubah topik pembicaraan dan menatapnya. "Bagaimana situasi mereka yang terluka?" "Satu luka sangat parah sulit untuk diselamatkan dan meninggal di meja operasi, dan satu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sejauh yang aku tahu, hanya 2 yang meninggal, dan yang lainnya mengalami luka serius tapi tidak mengancam jiwa." Kevin mengatakan yang sebenarnya. Karina melihat bahwa ekspresinya ringan, dan dia tampaknya tidak merasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan kedua orang itu, jadi dia merasa lega. Di masa lalu, dia melihat banyak dokter yang mengatakan bahwa jika dia melihat pasien atau orang yang terluka yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak dapat diselamatkan, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa bahwa Kevin telah melakukan semua yang dia bisa dan harus lakukan. Adapun hasilnya, itu tergantung pada Tuhan dan takdir orang dan Kevin tidak boleh lagi menanggung rasa sakit batin itu. Karina bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin memberitahu Giselle dan yang lainnya apa yang terjadi di sini?" Kevin merenung sejenak, dan berkata,
Insiden penembakan teroris pada siang hari seharusnya sudah menjadi berita utama di berita Jerman. Silakan hubungi mereka dan beritahu mereka, dan kami akan kembali ke Munich besok. Baik, Karina segera melakukan panggilan video ke Giselle. Di depan kamera, Rafael bertanya kepada mereka atas nama Giselle. Karina, Giselle bertanya di mana kamu sekarang? Ada insiden penembakan di sebuah restoran di Nuremberg hari ini, dan kapan kamu kembali? Kami sedang makan siang di sebuah restoran di Nuremberg pada saat itu. Kami kebetulan berada di sana ketika penembakan itu terjadi. Kemudian, Kevin mengikutinya ke rumah sakit untuk berpartisipasi dalam penyelamatan. Kevin dan aku berada di hotel sekarang, dan kita akan kembali ke Munich besok. Karina menjawab satu persatu. Masalah tersembunyi. Apakah kamu baik-baik saja dengan Kevin? Rafael segera bertanya dengan cemberut. Ya, baik Kevin maupun aku tidak terluka. Aku baru saja memberitahu kalian. Karina membantah. Baguslah kalau begitu. Rafael memberitahu Giselle apa yang dikatakan oleh Karina. Dia juga memberitahu untuk menghubunginya jika memerlukan bantuan karena Rafael punya banyak koneksi di Jerman. Setelah mengingatkan tentang beberapa hal, dia mengakhiri panggilan video. Karina, aku sudah menyiapkan air mandi untukmu. Kamu mandi dulu. Kevin berjalan ke arahnya dan berkata padanya, "Baik." Karina meletakkan telepon di tempat tidur, dan tepat ketika dia akan berjalan ke kamar mandi, dia ditarik ke dalam pelukannya oleh Kevin. "Jangan pikirkan apa yang terjadi di siang hari, semuanya sudah berakhir, tidak apa-apa sekarang, kita aman, kan? Mandi dan tidur nyenyak nanti," dia meyakinkannya dengan lembut. Kemudian Kevin menundukkan kepalanya dan menciumnya sebentar. Akhirnya, Karina pergi ke kamar mandi dengan wajah memerah untuk mandi. Setelah mandi air panas, Karina merasa jauh lebih santai. Namun, dia tidak bisa tertidur ketika aku berbaring di tempat tidur. Kadang-kadang teringat apa yang terjadi pada siang hari, gambar-gambar berdarah dan kejam itu, dan masih sedikit takut. Setelah Kevin mandi, dia melihat Karina berbaring di tempat tidur dengan cemberut. "Karina, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berhenti memikirkannya?" Dia dengan ringan menjentikkan dahinya dengan jari telunjuknya. "Bukan itu yang kupikirkan, tapi aku gak bisa kendalikan dan bayangan itu muncul terus di pikiranku," kata Karina sedikit sedih. "Apakah kamu mau aku menghipnotis kamu dan buat kamu kehilangan ingatan tentang itu?" tanya Kevin santai. "Padahal, tanpa alat bantu dan obat-obatan, hipnosis tidak bisa dilakukan. Kamu masih bisa menghipnotis?" Karina bertanya dengan heran. "Ya, apakah kamu ingin mencobanya?" dia bertanya dengan sungguh-sungguh.